semuanya? Jadi pagi-pagi harus punya semangat yang luar biasa ya. Kalau audiensnya nggak semangat, saya juga jadi nggak semangat jadinya, ya. Oke, sebelum saya mulai, saya pengen tahu di sini di Surabaya siapa yang sudah pernah dengar saya bicara sebelumnya? Ada? Belum semua? Yang belum pernah siapa? Yang belum pernah? Baru pertama kali lihat? Masa iya? Baru pertama kali ya? Ternyata saya sudah lama ya nggak berkunjung ke Surabaya. Kalau dulu, zaman dulu mungkin ada beberapa waktu saya masih jadi speaker di ADS dan lain sebagainya, itu mungkin sekarang udah jadi AM, udah hebat-hebat ya kayak Pak Wibi ya dan beberapa teman ya. Tapi juga di sini ada senior saya, Pak Suramin, mana Pak Suramin ya? Ada Pak Hussein dan semua itu adalah senior-senior saya ya. Oke, karena di sini pada belum pernah dengar saya ngomong ya. Orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Pengen tahu nggak cerita dulunya bagaimana saya join ke Prudential? Mau? Cerita dulu ya, cerita background saya ya. Jadi saya dulunya adalah seorang karyawan. Tadi udah lihat ya, karyawannya itu saya seorang auditor di perusahaan internasional. Jadi di sini ada yang backgroundnya accounting nggak di sini? Accounting yang sama dengan saya? Sedikit ya. Kalau orang yang background accounting, kalau dulu zamannya saya sekolah kuliah di Taman Negara, itu kalau udah lulus kepengen banget kerja di perusahaan yang tempat saya kerja ya. Jadi kita punya cita-cita, dulu saya masih masuk ke perusahaan yang namanya Big Five public accountant ya. Dan saya benar, jadi begitu lulus di hari kelulusan saya diterima, saya dapat kabar saya diterima di Big Five company ya. Jadi di perusahaan itu perusahaannya nggak semua orang bisa masuk. Jadi hanya orang-orang yang IP-nya di atas 3 baru bisa masuk ya. Nah, jadi saya bangga sekali bisa kerja di sana. Saking bangganya kerja di sana, kelamaan 8 tahun saya di sana ya. Kalau orang kerja dari pagi sampai petang, betul? Ya. Kalau saya dari pagi sampai pagi lagi. Gimana tuh? Sampai besok paginya. Jadi kerjanya luar biasa. Kenapa saya harus bekerja seperti itu? Karena di sana saingannya sangat banyak ya. Masuk ratusan orang dan saya kepengen naik jenjang ke berikutnya itu nggak gampang karena senior-senior saya aja masih banyak yang belum naik. Tapi emang pada dasarnya orangnya tuh kepengen selalu jadi pemenang. Jadi saya berusaha sebaik mungkin kerja di sana. Saya kerja sampai pagi, sampai subuh ya. Jadi kalau dulu saya sama staff saya bilang gini, malam ini kita nggak usah lembur, saya bilang ya. Kalau nggak lembur, itu artinya pulang jam 10, jam 11, itu tidak lembur ya. Kalau lembur, itu pulangnya jam 3, jam 4 ya. Jadi no wonder karir saya di sana, walaupun banyak saingan, karir saya bagus ya di sana ya. Di tahun 2001 ya, saya join Prudential. Bagaimana ceritanya bisa join Prudential? Karir saya bagus, saya bisa yang pos ya. Gaji saya pada saat itu tahun 2001 gitu ya, itu 20 juta sebulan. Gede nggak? Sekarang sih rasanya kayak biasa, tapi zaman 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu itu sangat besar ya. Jadi saya di kerjaan saya bukannya orang yang nggak berkarir atau apa ya. Jadi saya tuh punya karir yang sangat baik. Tapi kenapa mau jadi agent ya? Nah ceritanya begini. Jadi saya itu adalah klien Prudential, saya ngambil sama seorang agent. Agent itu anak baru lulus, naik turun bus ya. Saya kasihan sama dia. Jadi saya setelah ngambil sama dia, saya banyak kenalin klien-klien kepada dia. Jadi saya kenali ke keluarga saya, ke temen gitu ya. Dan zaman dulu tuh nggak ada profile. Jadi saya kenalin tuh untuk benar-benar kasih begitu aja. Jadi begitu suatu hari saya mau kenalin ke kakak saya tuh tipe klien yang sangat luar biasa. Jadi kenalin orang itu bukan cuma ngasih nama doang, tapi kadang-kadang saya temenin dia prospek. Jadi temenin dia makan siang ya, saya janji sama teman saya, yuk makan siang bareng, nah, nanti agentnya datang gitu ya. Nah luar biasa ya punya klien seperti itu ya. Nah, udah nggak ada lagi, udah jadi agent ya. Jadi dulu waktu saya jadi agent pun dia sayang banget, dia bilang sama suaminya, aduh kecepatan direkrut, ntar dulu katanya ya mestinya. Jadi waktu saya sering bertanya ke dia juga, saya bilang bagaimana sih caranya jadi agent? Saya bertanya bukan buat saya sebenarnya, saya bertanya buat adik saya itu baru lulus ya, dia pengen masuk ke company tempat saya kerja, tidak diterima karena IP-nya kurang dari 3 ya. Nah jadi pada suatu hari saya kenalin kepada kakak saya, dia datang, dia prospek, dia cerita. Dan pada saat itu hari Minggu, saya temenin.
temenin dia datang ke rumah kakak saya. Dia prospek, dia bawa suaminya karena itu hari Minggu ya. Nah, suaminya itu adalah leader di Prudential. Jadi si istri jadi agent terus, ini suaminya jadi leader ya. Nah, karena suaminya itu nggak ngapa-ngapain, saya nggak enak kan. Saya bilang sama suami saya ya. Suami saya namanya Edi. Saya bilang, tolong ditemenin dong, itu suaminya kasihan, bengong, saya bilang gitu. Nah, pada saat suami saya temenin suaminya itu, dia mulai bertanya, bagaimana sih caranya jadi agent? Ya, jadi suami saya mulai bertanya kepada si leadernya itu, bagaimana caranya jadi agent? Wah, kalau yang namanya agent ditanya leader ya, ditanya begitu, seneng nggak? Seneng banget. Dia bilang datang aja ke BOP hari Sabtu, dia bilang gitu ya. Nah, setelah itu suami saya Edi, dia bilang oke, kita akan datang gitu ya. Dia mulai ngajak saya untuk hadir di BOP. Tapi saya begitu diajak untuk dengar BOP, kira-kira mau nggak? Karir bagus, gaji bagus, bangkanya luar biasa ya. Nah, auditor lagi kan, itu keren gitu. Jadi kejadian-kejadian di koran belum keluar, saya udah tahu biasanya ya kadang-kadang ya. Nah, itu biasa ditawarin begitu, mau dengerin peluang bisnis, saya bilang, buat siapa? Buat kita, dia bilang ya. Ngapain jadi agent? Tunggu saya nggak ada kerjaan, saya nggak diterima dimanapun, baru saya mau jadi agent, saya bilang gitu ya. Nah, tapi ada satu kata-kata suami saya membuat saya akhirnya mau hadir. Dia bilang, kita jadi orang harus selalu terbuka untuk segala macam peluang bisnis. Nah, dia bilang, tipe seperti kita tidak pernah bisa dipaksa orang untuk jalan. Kita datang liatin, nothing tulus, suka kita jalanin, nggak suka kita nggak usah jalanin, dia bilang gitu. Make sense juga ya. Jadi saya pikir, iya ya, nggak ada ruginya saya datang. Emangnya kalau saya udah datang, saya nggak mau jalanin bisa dipaksa, kan nggak juga. Jadi akhirnya saya pikir, ya udahlah, Sabtu ini nggak ngapa-ngapain, pas lagi nggak lembur ya saya datang bersama suami saya. Nah, di hari yang saya datang itu ada beberapa hal yang saya ingat. Ada dua hal sebenarnya. Presentasi dari orang yang presentasi di depan saya lupa semuanya. Cuman ada dua hal yang saya ingat ya. Pertama, dia bilang jualan 150 juta saja kalau jadi agent. Saya ingat, saya hitung-hitung, wah orang yang saya kenali ke agent saya udah lebih daripada itu. Gampang banget gitu ya. Cuma disuruh jualan 150 juta. 4 orang agent, satu tim 300 juta, kita bisa naik level ke UN. Teman-teman, sama nggak dengan sekarang? 150 juta, 4 agent, satu tim 300 juta, bisa naik UN. Itu 11 tahun yang lalu, 11-12 tahun yang lalu. Target yang dikasih Prudential untuk naik UN sampai dengan hari ini tetap sama. Saya aja bisa, apalagi teman-teman ya, udah 12 tahun kemudian angkanya tetap tidak dirubah oleh Prudential. Tepuk tangan buat Prudential ya. Jadi hal pertama yang saya lihat, saya bisa 150, 300, satu tim, gampang banget saya pikir ya. Nah, terus saya lihat juga stepnya saya ikutin terus menerus sampai tahun kelima kita punya income 100 juta. Sama nggak dengan BOP yang sekarang? Tetap sama ya. Jadi saya merasa ya kalau 150 saya bisa, terus saya ikutin lagi duplikasi sampai 5 tahun saya bisa income 100 juta ya. Saya lihat kerjaan saya yang sekarang 5 tahun ke depan bisa nggak income 100 juta? Bisa sih, mungkin bisa ya, mungkin kalau saya tetap kerja sampai subuh ya. Nah, tapi saya pikir dengan stresnya seperti itu ya, kerjaannya seberat itu, mendingan di Prudential gitu ya. Jadi saya memutuskan di bulan Maret 2001, saya memutuskan saya mau coba jalanin Prudential ya. Nah, satu keputusan kecil yang saya bikin adalah saya mau coba. Tapi setelah jalan sebulan, waktu itu saya pas ada cuti ya, jadi saya benar-benar jalanin selama sebulan. Ternyata saya dapat omset 40 juta dalam sebulan itu ya. Artinya apa? Semakin yakin nggak? Semakin yakin ya. Dibilang setahun 150 juta, tapi saya sebulan sudah 40 juta ya kan? Oh ya, sebelum sampai jalanin dulu, di hari yang saya datang di BOP itu ada satu hal yang membuat saya semakin yakin mau jalanin Prudential adalah saya lihat di panggung di tempel-tempelan kantor yang tempat saya di BOP itu ada tulisan MDRT ya, Million Dollar Round Table. Itu cukup menarik saya ya, apa sih itu MDRT? Dan saya lihat, ternyata ada nama agent saya di situ. Jadi agent saya termasuk kategori MDRT. Saya pengen tahu seberapa hebat agent saya, ya, anak baru lulus itu ya.
Saya tanya ke orang lain, saya bilang MDRT itu apaan sih? Saya bilang, ya, pengen tahu juga dong agent saya seberapa hebat ya. Nah, ada orang kantor yang lain itu dia jelaskan kepada saya, MDRT itu adalah satu peringkat internasional. Nggak ngerti juga saya ya, peringkat internasional apaan gitu ya, nggak punya bayangan. Ini deh, dia bilang, supaya gampang mengerti. MDRT itu adalah orang yang punya income kira-kira sebulan 20 juta. Dia bilang. Kaget nggak teman-teman? Orang yang saya kasihanin itu, yang saya pikir income-nya paling 5 juta, makanya saya kasih dia prospek gitu ya. Ternyata income-nya sama loh dengan saya gitu lah ya. Yang udah kerja banting tulang. Nah, jadi itu yang membuat saya akhirnya, saya harus cobain. Dia aja bisa, apalagi saya. Dia anak baru lulus saja bisa, apalagi saya, ya. Itu ya, makanya kita kalau lihat orang sukses, jangan merasa langsung kita cari alasan. Oh, dia kan lebih cantik. Oh, dia kan lebih luas orangnya. Ataupun dia kan banyak kenalan. Enggak. Kalau kita lihat orang sukses, kita harus selalu bilang kepada diri kita, dia aja bisa, apalagi saya. Ataupun minimal dia aja bisa, saya juga pasti bisa. Kita sama-sama makannya nasi, ya. Jadi itu mental orang sukses harus seperti itu ya. Jadi dia bisa, kita harus bisa juga, ya. Jadi akhirnya saya jalanin selama sebulan dapat 40 juta. Nah itu yang membuat saya akhirnya kepikiran untuk benar-benar full time di Prudential. Jadi setelah 1 bulan saya udah mulai memikirkan mau full time. Jangan dulu ya kalau jadi agent itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan banyak profesional, direktur segala macam resign untuk Prudential ya. Kalau zamannya saya pekerjaan agent itu sepertinya masih kerjaan yang orang udah nggak punya pilihan lain gitu ya. Nah jadi saya mulai memikirkan mau resign, tapi tentu pasti berat ya. Yang satu sisi saya udah 20 juta, udah nyaman 8 tahun. Yang ini baru 1 bulan gitu ya. Walaupun kelihatannya sih 5 tahun ke depan sesuai janji bisa gitu ya, bisa 100 juta. Tapi leader saya waktu itu aja belum 100 juta gitu ya, jadi nggak ada bukti gitu. Nah, mau bikin keputusan nggak gampang. Waktu itu kejadiannya di bulan April. Saya mau konsultasi dengan leader saya lagi jalan-jalan ke Roma, ya, dia lagi start club, jadi nggak bisa konsultasi. Akhirnya teman-teman pengen tahu nggak bagaimana saya mengambil keputusan untuk full time di Prudential? Di sini ada papan tulis ya, ada spidol, ada spidol nggak? Teman-teman pengen tahu? Pengen. Di sini yang masih part time ada? Di sini yang masih part time? Siapa yang masih part time? Nggak apa-apa ya, nggak bakal disuruh maju ke depan. Kalau cukup banyak saya mau sharing, tapi kalau nggak cukup banyak nggak perlu gitu. Perlu nggak? Yang masih part-time siapa? Yang masih punya kerjaan lain, masih hatinya masih mendua gitu. Nggak apa-apa ya, wajar kok kalau baru. Kalau awal-awal kita join, nggak mungkin ada orang langsung jatuh cinta banget langsung join full time ya. Kalau langsung full time itu artinya mungkin dari sononya nggak punya kerjaan gitu ya. Saya juga mau mulai dengan part-time kok, tenang aja ya. Jadi pada saat saya mau mengambil keputusan, gimana saya punya pekerjaan bagus gitu ya. Saya ingat banget, pelan banget, sebentar kayaknya sebentar kayaknya enggak deh, balik lagi ke kerjaan saya yang lama. Tapi saya kalau balik ke kerja di jam kerja, di tengah-tengah jam kerja saya suka ngebayangin, ya ini mah kalau saya keluar, saya bikin janji sama orang di luar ngopi gitu ya, sesial-sialnya dapat berapa duit? Sesial-sialnya dapat 2,5 juta ya. Kalau orang itu bilang, adalah saya nggak tahu produk kamu yang tawarin apa, tapi ya udahlah minimal berapa sih? 300.000. Ya udah 300.000 cuma tepat sehari gitu ya. Nah, 10.000 sehari kan, kalau 300.000 kan 10.000 sehari. Ikut-ikutlah gitu ya. Nah itu kita dapat berapa? Omset yang paling kecil, MPI kita yang terkecil kan 2,5. Ya kan? Jadi kita dapatnya 99% dari 2,5. Saya waktu join jadi agent, saya selalu melihat yang saya dapatkan dari Prudential adalah 99% ya. Jadi tahun bulan pertama saya punya omset 40 juta. Kalau income-nya, komisinya kan cuma 30% kali 40 juta. Berarti dapatnya 12 juta dibagi 12 lagi jadi 1 juta per bulan, betul? Tapi saya tidak pernah melihat income saya saat itu 1 juta per bulan. Saya selalu melihat hasil usaha saya selama sebulan, saya menghasilkan omset 40 juta. Income saya adalah 99% dari 40 juta itu. Itu uang saya yang dititipin di Prudential. Jadi teman-teman, Anda udah mengumpulkan API berapa, itulah uang Anda yang sementara dititipkan di Prudential dulu ya. Jadi saya waktu itu merasa
dalam sebulan saya bisa menghasilkan 99% dari 40 juta. Nah, jadi sama ya, ngobrol sama orang 2-3 jam, sesial-sialnya saya dapat 2,5 juta ya, karena 99% kali 2,5 juta. Ngerti ya sampai di sana? Nah, jadi saya waktu itu nggak bisa mutusin, suami saya ingat banget, kita lagi nonton di mall, terus dia keluarin kertas ya. Dia keluarin kertas parkir, dia bilang gini deh, ambil keputusan aja susah banget, dia bilang. Kalau dia sih pasti mendukung saya mau resign, karena dia kalau saya lembur dia yang temenin kan, jadi dia mesti ikutan lembur juga gitu. Jadi dia sangat mendukung, dia yang menjerumuskan saya ke Prudential ya. Jadi dia bilang kalau kita kerja, kira-kira apa yang menjadi faktor pertimbangan kita untuk kalau kerja di satu perusahaan? Apa? Yang dilihat apanya? Hah? Uang ya? Mata duitan juga ya ternyata ya. Jadi benar ya, jadi uang ya, uang yang kita lihat. Apalagi? Gaji, kan pertama gaji, yang kedua apa? Karir. Karir, ada yang bilang karir, waktu itu oke, mungkin kriterianya kan beda-beda. Tapi waktu itu saya merasa saya harus pilih satu kerjaan yang waktunya lebih manusiawi ya. Kalau dulu saya kerja di tempat yang kurang manusiawi ya, sampai subuh. Oke, dari segi waktu ya, time ya. Habis itu apalagi? Saya bilang saya perlu yang pengetahuan saya terus bertambah, knowledge. Waktu itu saya ditanya sama suami saya sebutkan 4 ini ya. Satu lagi, dia bilang satu lagi deh, saya tulis prestige, kebanggaan ya. Jadi ini uang, waktu, pengetahuan, sama gengsi ya. Jadi pengen juga dong jabatannya direktur pasti lebih gengsi ya daripada manajer gitu kan. Nah habis itu suami saya bikin 2 kotak begini, 2 kolom begini. Dia bilang suami saya itu dia seorang GM di satu perusahaan, dia di manajemen. Jadi dia bilang kalau dalam mengambil keputusan ada caranya, namanya making decision analysis ya. Jadi dia bikin seperti ini, terus dia bilang ini kan kantor saya yang lama ya, ini Prudential, dia bikin kolom seperti ini. Dia bilang sebelum saya mulai, tolong kamu kasih bobot dulu, dia bilang. Nah di sini dia ada bobot ya. Kalau dari segi, dia bilang dari 4 kriteria ini yang mana yang bobotnya paling tinggi menurut saya. Nah, saya waktu itu karena saya merasa saya harus fokus ke keluarga juga, akhirnya saya merasa time adalah bobot yang paling tinggi, dapat angka 4. Kasih bobot 1 sampai 4 dia bilang ya. Jadi saya kasih time bobot paling tinggi, nomor 2 uang, nomor 3 adalah pengetahuan, dan terakhir adalah prestige ya. Dapat bobotnya 1 aja. Setelah dikasih bobot, dia tanya, di kantor saya yang lama, itu dari segi gaji dapat nilai berapa? Kalau disuruh kasih 1 sampai 4, kira-kira kasih berapa? 4 ya, karena gajinya 20 juta, gede banget. Prudential bagaimana dari sisi uang? Hah? Kan potensinya bisa 100 juta. Harusnya kalau tanya saya sekarang, ini 20 juta, Prudential bisa ratusan. Harusnya mau dikasih 10 juga saya mau kasih 10. Tapi waktu itu ini kenyataannya ya, kenyataannya saya kasih 3. Karena saya merasa bisa 100 tapi belum ada bukti. Ya, jadi saya kasih 3. Kalau Anda sekarang harus kasih angka 4 karena udah banyak buktinya. Yang income 100 juta udah banyak ya, nggak terhitung lagi di Prudential ya. Kalau zamannya saya belum gitu. Cuma ada 1 orang waktu itu. Di only one, 1 orang yang income-nya 100, yang lain nggak ada ya. Jadi saya kasih angka 3. Nah, dari sisi waktu, kantor saya yang lama dapat angka udah pasti 1, jelek sekali. Di sini fleksibel ya. Kita hati-hati ya, di Prudential flexible time, bukan free time ya. Free time boleh Anda dapatkan pada saat Anda sudah AM bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun Anda baru boleh free time. Tapi kalau baru mulai itu flexible time. Artinya waktunya bisa kita yang atur ya. Knowledge, menurut saya di kantor saya yang lama sangat memberikan knowledge yang bagus ya. 4. Di Prudential saya kasih angka 3 lah, sedang-sedang aja ya. Mungkin nggak berkembang di bagian accounting, tapi saya bisa mengembangkan dari hal-hal yang lain ya. Nah, kalau dari segi prestis, kantor saya yang lama juga 4. Di Prudential berapa? Hah? Gengsi nggak jadi agent? Keren nggak? Kalau pas ada kumpul-kumpul keluarga, ditanya sekarang bisnisnya apa? Agent baru ya, agent baru, ayo ngaku. Ngaku nggak langsung bilang saya sekarang agent Prudential.
Kerjanya di mana? Pasti kerjanya di mana ya? Kantor di Surabaya, kata Pak Surami di mana? Hah? Mention. Mention. Kalau paling kalau ditanya kerja di mana, dia kerja di mention gitu aja ya. Nah, nggak berani sebut credentialnya. Jadi agent malu gitu ya. Tapi benar, saya dulu juga merasa prestisnya nggak ada ya. Jadi agent nggak keren ya. Makanya banyak jadi agent rahasia ya. Nah, rahasia, nggak berani ngomong. Ya, padahal habis itu begitu udah buka ternyata dibilang, kenapa nggak ngomong dari tadi gitu ya, dari kemarin-kemarin gitu ya, saya baru aja ngambil gitu ya, nyesel. Nah, dulu saya kasih angka seperti ini loh, kira-kira yang dapat angka kantor saya yang lama dapat 4-nya banyak banget ya, banyak banget. Makanya itu yang membuat saya nggak bisa ngambil keputusan, karena angka 4-nya banyak banget ya. Tapi suami saya bilang, semua nilai harus dikalikan dengan bobotnya, dia bilang ya. Nah, dia mulai mengalihkan ini nih, kali ya. Ini ternyata 12, ini 4 ya, ini 8, ini 4. Di jumlah berapa? 28 ya. Kalau di Prudential 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, ini 2 kali 3 6, 1 kali 1 1. Kalau kita jumlahin 32. Jadi keputusannya adalah lebih besar di Prudential. Saya pas melihat ini, saya langsung merasa bagaimanapun juga ini nilainya lebih tinggi. Walaupun banyak kelemahan, prestisnya nggak ada. Ya. Dari segi knowledge juga kalah, dari segi income boleh dibilang kalah juga dan lain sebagainya. Tapi yang jelas nilai totalnya ini menang gitu, ya. Dan di saat itu juga di bulan April saya memutuskan saya full time di Prudential. Ya. Walaupun baru join 1 bulan, kalau orang boleh bilang income saya cuma 1 juta, nggak apa-apa. Saya menganggap saya selama sebulan saya mengumpulkan 40 juta di Prudential, ya. Jadi saya full time di Prudential. Banyak orang merasa, wah ini pasti ada masalah dengan bosnya, ya. Entah ngapain gitu ya di kantor yang lama. Nggak masuk logika, income 20 juta ninggalin jadi agent, nggak keren banget gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, itu jadikan batu loncatan, jadikan motivasi buat saya untuk sukses dan buktiin kepada orang bahwa saya bisa sukses di Prudential, ya. Jadi ngomongan tentu pasti banyak ya, tapi saya merasa saya harus buktiin. Cara buktiinnya gimana? Saya harus muncul di koran, ya. Saya mau muncul di koran, saya teliti ya, oh koran yang tahun lalu ya, tahun 2000 punya, Achiever 2000, yang mana nih ya yang paling fotonya lebih besar? Oh MDRT, jadi saya memutuskan saya mau MDRT, karena saya lihat fotonya lebih besar daripada yang lain kecil gitu kan. Nah, jadi saya memutuskan harus MDRT. Nah itu aja yang jadi motivasi saya. Nah, jadi akhirnya saya komit jalanin ini. Ibarat gini loh, kalau saya sering mengumpamakan ya, kalau kita masih single cewek, pasti kan sebelum married pasti ada beberapa cowok yang approach kita gitu kan. Nah, kalau kita kan nggak mungkin pilih 2 ya, kita pilih salah satu. Nah, kalau kita udah pilih salah satu, kita harus kita pilih salah satu, kita harus menerima baik kekurangan maupun kelebihannya, betul ya? Jadi saya nggak bisa lagi dong melihat misalnya, ini cowok kan lebih kelebihannya di sini gitu ya, yang ini ada kelemahan di sini gitu ya, nggak bisa. Kita harus terima apa adanya ya, baik kelebihan maupun kekurangan. Selama jadi agent ada nggak kendala? Banyak kendala ya, terutama dari segi prestis ini sangat mengganggu ya. Jadi ketemu orang, dulu saya auditor, banyak orang yang butuh sama saya, jadi waktu saya datang ke perusahaan tuh kayak di agung-agungkan ya, wah ini persilakan duduk, makan segala macam. Begitu saya datang sebagai agent, beda loh ya, beda banget gitu ya. Kalau saya bilang saya udah resign dan saya udah jadi agent, udah berbeda. Teman banyak gak yang menolak? Banyak ya. Ada teman baik saya yang dulunya sangat akrab, setiap kali kita kontak, kita minta ketemu, wah hangat ya, hangat sekali. Tapi begitu saya jadi agent, saya telepon dia, sibuk melulu ya. Beda, kita bisa merasakan itu bedanya ya. Teman-teman yang masih agent baru, Anda merasakan itu semua nggak? Pasti, Anda tidak sendirian, kita juga sama ya. Tapi itu jadikan motivasi Anda untuk sukses. Jadi yang saya cerita tadi, teman baik saya itu yang tiba-tiba berubah gitu ya. Saya